Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Minggu yang baru, semangat yang baru. Saya yakin dan percaya berkat dan kemurahan Tuhan beserta dengan kita di minggu yang baru ini. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama melihat dari Kejadian pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Dalam beberapa hari ke depan kita akan melihat dari perikop ini, ya. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kedua, di sana dikatakan bagaimana Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban di Moria. Moria adalah tempat kudus Allah, tempat kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, perintah ini bukanlah perintah yang mudah bagi Abraham. Sekalipun kita tahu pada akhirnya Abraham melakukannya, tapi kita tahu bersama bagaimana Abraham menantikan Ishak yang adalah anak perjanjian. Ketika Ishak sudah bersama-sama dengan dia, ketika dia sudah menikmati kebersamaan dengan Ishak, kemudian Tuhan datang dengan perintah ini di ayat 2. Itu seolah-olah seperti Tuhan mengganggu atau Tuhan sedang menggoncangkan keadaan Abraham yang mungkin sedang enak-enaknya, asik-asiknya menikmati kebersamaan dengan Ishak anaknya. Karena kita tahu bahwa Ishak sudah bertumbuh, sudah mulai bisa berpikir. Ishak bertanya kepada Abraham, "Bapak, di sini ada api, ada kayu, terus korbannya mana?" Ishak sudah menikmati juga kebersamaan dengan Abraham. Kemudian Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan ini kita menghadapi situasi-situasi ketika kita mungkin sedang menikmati berkat Tuhan. Kita sedang menikmati kedamaian, kita sedang menikmati keadaan yang baik. Kemudian tiba-tiba sepertinya semua itu sedang digoncangkan. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Apa yang Tuhan lakukan kepada Abraham itu juga sebenarnya sering kita alami dalam kehidupan ini. Cuma mungkin kita tidak menyadarinya. Tuhan menguji orang-orang panggilannya untuk menunjukkan kepada mereka, kepada kita, apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan ingin memberikan kita satu pengertian bahwa ini loh yang ada di dalam hatimu. Tuhan mau kasih tahu kita, kalau di dalam hati kita ini siapa sih yang menjadi tujuannya? Siapa yang terbesar di dalam hati kita? Masihkah Tuhan yang menjadi terbesar dalam kehidupan kita setelah berkatnya kita nikmati, setelah doa kita dijawab, setelah kesembuhan kita terima? Masihkah Tuhan yang menjadi nomor satu dalam kehidupan kita? Seperti Musa memperingati bangsa Israel ketika mereka ada di perbatasan untuk memasuki tanah Kanaan. Musa berkata kepada bangsa Israel, "Ingatlah perjalananmu selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan telah memelihara engkau dengan luar biasa. Apakah engkau tetap berpegang kepada perintah dan ketetapannya?" Nah, hari ini pertanyaan yang sama juga datang bagi setiap kita. Apakah kita tetap berpegang kepada perintah dan ketetapan Allah setelah semua berkatnya, setelah semua pemeliharaannya, setelah semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita? Masihkah Tuhan menjadi tujuan kita dalam kehidupan ini, atau tujuan kita telah berubah dari Tuhan kepada berkat? Seringkali ketika kenyamanan kita diganggu, seringkali ketika sesuatu yang kita sayangi, kita cintai, sesuatu yang mungkin kita sukai sepertinya terusik, kemudian kita meresponinya dengan begitu luar biasa. Sebenarnya mungkin yang terjadi adalah kita sudah mencintai hal tersebut lebih daripada Tuhan. Kita mulai merasa biasa kalau kita tidak beribadah. Kita mulai merasa biasa kalau kita tidak berdoa. Kita mulai merasa biasa kalau kita tidak bersaat teduh. Tapi kalau kita tidak melakukan hobi kita merasa kayak ada yang kurang. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi sesuatu yang menggugah kita untuk kembali kita cek hati kita. Masihkah Tuhan adalah tujuan kita? Atau jangan-jangan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan ingin memberikan kita pengetahuan tentang apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan mau supaya kita tetap menjadikan Dia tujuan kita. Tuhan mau supaya kita tetap menjadikan Dia yang terutama dalam kehidupan kita. Biarlah ini menjadi berkat bagi setiap kita, orang-orang pilihan Allah, orang yang dipanggil Allah. Biarlah setiap kita hari ini kita cek kembali hati kita, supaya kita menemukan bahwa Tuhanlah yang menjadi yang terutama bagi kita. Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Tuhanlah tujuan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Tetap semangat, tetap bergairah dengan Tuhan. God bless you all.